Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja kami di sini menjelaskan biografi tentang Abul Faid. Pertama, yang kami hormati dan takdimi kepada dosen pengampu kita filsafat hukum Islam, yakni Ahmad Fajrul Shodiq MAG. Biografi Khalid Abul Faid dilahirkan di Kuwait pada tahun 1963. Pendidikan dasar dan menegakkannya ditamatkan di negeri kelahirannya, Kuwait. Dia kemudian melanjutkan pendidikannya ke Mesir sebagai tradisi bangsa Arab yang memegang teguh tradisi hafalan. Abul Faid kecil sudah hafal Al-Quran sejak usia 12 tahun. Ayahnya yang berprofesi sebagai seorang pengacara sangat menginginkan Abul Faid menjadi seorang yang menguasai hukum Islam. Pada tahun 1982, Abul Faid meninggalkan Mesir menuju Amerika dan melanjutkan studinya di Yale University dengan mendalami ilmu hukum selama 4 tahun dan dinyatakan lulus studi bachelornya dengan predikat cum laude pada tahun 1989. Dia menamatkan studi magister hukum pada University of Pennsylvania. Atas prestasinya tersebut, dia diterima mengabdi di Pengadilan Tinggi Wilayah Arizona sebagai pengacara bidang hukum dan hukum imigrasi. Dari sinilah kemudian Abul Faid mendapatkan kewarganegaraan Amerika, sekaligus dipercaya sebagai staf pengajar di University of Texas di Austin. Abul Faid kemudian melanjutkan studi doktoralnya di University of Princeton pada tahun 1999. Abul Faid mendapatkan gelar PhD dalam bidang hukum Islam. Sejak saat itu hingga sekarang, ia dipercaya sebagai menjabat sebagai profesor hukum Islam pada School of Law, University of California, Los Angeles. Hermeneutika Khalid Abul Faid yang ditawarkan oleh Khalid sebesarnya adalah dalam rangka untuk mengkritik perlakuan secara otoriter yang dilakukan oleh Komisi Fatwa Hukum Islam di Timur Tengah, yaitu Council of Scientific and Legal Opinions, Al-Lajnah dan Daimah, Lembaga Pengajian Ilmiah dan Fatwa. Bentuk kritik atas metode fatwa lembaga tersebut dalam bentuk buku Speaking in God's Name, Islamic Law, Authority and Women, diterbitkan oleh penerbit Onward Publication yang terpusat di London pada tahun 2001. Buku ini menawarkan salah satu metode baru dalam kursus ilmu Islam, khususnya terkait metode interpretasi hermeneutika yang mengusung grand teori negosiasi antara the author, the text, dan the reader. Dalam kerangka teori yang beliau sebut the triadic, tiga kaki sama sisi, yang menggambarkan peran ketiganya sama dan tidak saling otoriter. Salah satu di antara untuk mengklaim menguasai makna di balik pesan kitab suci. Interpretasi negosiatif dan pola tradik disebut sebagai teori interpretasi negosiatif.
Karena Khalid Abul Faid menganggap penting untuk menjelaskan 3 elemen yang saling terkait sebagai unsur yang berperan penting demi mendapatkan pemahaman dari Al-Quran dan hadis. Berikut uraian 3 elemen sesuai kutipan dari buku Speaking in God's Name, Islamic Law and Authority and Women. The text, Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis merupakan teks yang tertulis dalam mushaf dengan menggunakan bahasa Arab sebagai bahasa resmi. Walaupun ulama tafsir menemukan bahasa terdapat berbagai bentuk bahasa Arab dialek yang digunakan di dalam sesuai bahasa hukum tempat turunnya. Oleh karena itu, di dalam ilmu Al-Quran terdapat studi disiplin ilmu yang membahas khusus terkait jenis Al-Quran, bacaan Al-Quran, ilmu qiraat. Sebagai bentuk implementasi dari beragam bahasa Arab yang digunakan di dalam Al-Quran. Walaupun demikian, teks tidak dapat berdiri sendiri tanpa dikaitkan dengan peran reader selaku subjek, sebab teks itu sendiri bersifat dinamis sesuai kesempatan penggunaan berdasarkan kebutuhan di setiap zaman yang berbeda. Oleh karena itu, menurut Abul Faid, seorang yang menginginkan makna melalui teks, maka ia hendak mempertimbangkan kegunaan dari teks itu sendiri, sebab jangan sampai terjadi tindakan pemerkosaan yang dapat membuat teks itu dikebiri dan menutupi diri pada batas tertentu, sehingga tidak dapat lagi berkembang pada era tertentu. Inilah alasan mengapa Abul Faid menyebutkan para pengambil kebijakan hukum, ulama atau lembaga fatwa sebagai skip otoriter, karena hanya mengandalkan pemahaman teks secara sepihak. Walaupun makna teks itu adalah hasil dari kesepakatan, namun dalam hal ini makna teks dapat berubah seiring perkembangan dimensi waktu sesuai kebutuhan operasional. Pemahaman teks tidak bersifat statis dan monoton, sebab ia akan berlaku dinamis sesuai kebutuhan umat manusia di setiap zaman yang berbeda. Secara operasional, seorang reader mesti melalui langkah-langkah khusus terdapat teks sebagai syarat guna mendapatkan makna yang diinginkan. Namun, adapun langkah-langkah itu menurut Abul Faid, pemahaman teks, pengujian autentitas teks, penetapan makna teks, the author, Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Abul Faid mengakui bahwa ia meyakini bahwa Al-Quran dan hadis bersumber dari Allah dan Rasulullah. Oleh karena itu, peran keduanya tidak dapat dipisahkan dari proses interpretasi teks. Maka seorang reader wajib untuk melakukan pengujian sumber autentik teks terlebih dahulu sebelum memahami teks itu sendiri. Dalam hal ini, menurut Abul Faid, bukan hanya persoalan apakah teks itu betul-betul bersumber dari autor utama, melainkan perlu juga diselidiki tentang posisi autor. Ketiga, menyampaikan teks, apakah autor pada saat itu dalam keadaan subjektif atau objektif, atau bisa jadi ada kondisi sosial atau psikis yang mempengaruhi Rasulullah ketika penyampaian teks. The reader, author yang tak kalah perannya dalam menentukan
menentukan makna interpretasi pesan Tuhan melalui teks Al-Quran dan hadis adalah dari sebab ia sebagai pengambil keputusan akhir untuk menarik kesimpulan dari makna pesan teks melalui interpretasi. Namun pertanyaannya kemudian adalah sejauh mana proses secara akuntabilitas dan integritas seorang reader dalam menentukan makna pesan teks tersebut. Abul Faid menjelaskan tentang kriteria orang yang mampu memposisikan dirinya sebagai reader harus memenuhi 5 kriteria, yaitu honesty kejujuran, delicacy kesungguhan, comprehensiveness menyeluruh, reasonableness rasional. Oleh karena itu, Abul Faid menegakkan satu-satunya cara untuk mewujudkan sebuah hasil interpretasi yang tidak mencederai salah satu dari elemen autor, teks dan reader adalah dengan jalan menegosiasikan antara ketiganya sehingga salah satu dari elemen tersebut tidak saling mendominasi antara satu dengan yang lainnya, melainkan saling terkait dan berkomunikasi untuk mewujudkan makna yang rasional. Bukankah Al-Quran sebagai hudan petunjuk dan menjadi rahmatul lil alamin? Demikian penjelasan dari kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.